Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Bu. Amin Pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh au kama qala Rasulullah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Makmur Bapak Ustadz Haji Abdurrahman Ar-Razi beserta segenap jajaran pengurusnya, Ketua RW, Ketua RT setempat beserta staf-stafnya, hadir di tengah-tengah kita pula pimpinan
SMP Al Jihad Al Ijtihad, pimpinan SMP Darul Abror, pimpinan SMA Darul Abror, dan pimpinan SMP Madrasah Sanawiyah Miftahus Salam, rombongan dari guru-guru SMP Islamic Center Kota Tangerang, dan rombongan guru-guru dari Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tangerang, dan segenap jamaah ibu dan bapak yang hadir pada malam ini, yang hadir pada pagi ini, yang menuju siang insya Allah ya Bu. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita, hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wabil khusus sahibul walimah, keluarga besar Bapak Ustadz Jainuddin, Bapak Ustadzah, Bapak Ustadz Fahrudin, Bapak Ustadz Suhanda, keluarga besar dan sanak famili tercinta beliau hadir bersama dengan kita. Kita doakan Bapak Ustadz Jainuddin beserta istri tercinta Ustadzah Sunnah Saroh akan melaksanakan ibadah penyempurna, melaksanakan rukun Islam yang kelima, ziarah ke Mekah Al-Mukarramah, ziarah ke Madinatul Munawwarah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, bisa merangkaikan ibadah haji dan umroh tanpa ada halangan dan rintangan, kembali kepada kita semua dengan menggapai haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah yang balasannya hanya surga Allah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah haji adalah ibadah penyempurna dari rukun Islam yang lainnya. Mari kita kaji bersama. Rukun Islam jumlahnya ada 5. Yang pertama syahadat, modalnya lidah. Yang kedua sholat, modalnya badaniyah. Yang ketiga zakat, modalnya maliyah. Yang keempat puasa, modalnya badaniyah. Tapi yang kelima begitu sempurna, tidak lain ibadah haji, modalnya lidah, modalnya badaniyah, tapi juga ikut serta maliyah. Subhanallah. Ibadah haji kata ulama begitu antik dan unik, semua serba 3. Yang pertama bulan haji ada 3. Yang pertama Syawal, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah. Selain 3 bulan tersebut, maka bukan kesebut bulan haji. Kurang kencang. Ibadah haji persiapannya pun ada 3. Yang pertama qoblal hajj, yang kedua indal hajj, yang ketiga ba'dal hajj. Apa itu qoblal hajj? Qoblal hajj sebelum haji. Apa itu indal hajj? Indal hajj lagi haji. Apa itu ba'dal hajj?
ba'dal hajj setelah haji. Qoblal hajj diantaranya sebelum berangkat ibu dan bapak bisa berangkat haji pun dengan syarat 3. Yang pertama niat yang kuat, yang kedua harta maslahat, yang ketiga ilmu manfaat. Niat yang kuat, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan tergantung daripada niat. Insya Allah pada pagi menjelang siang ini kita niatnya kuat, insya Allah berangkat. Amin. Niat kuat kagak ada duit kagak jadi maka syarat yang kedua harta maslahat, duit yang halal, duit yang thayyib. Karena kata baginda dalam hadis kursi Allah berfirman, Rasul bersabda, idza hajjar rajulu mimmalin haramin. Ketika berhaji seseorang tersebut dari harta yang haram, dari harta boleh korupsi, dari harta boleh judi. Hartanya boleh masang togel, hartanya boleh masang judi, hartanya boleh masang porkas, hartanya boleh korupsi. Ketika dia berhaji hadirin, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Maka Allah menjawab dalam hadis kursi, la labbaika wala sa'daika. Engkau merasa tidak aku panggil dan engkau merasa tidak akan berbahagia karena harta yang engkau capai untuk berangkat haji dari harta yang na'udzu. Syarat yang ketiga selain niat yang kuat, harta maslahat. Maka ibu-ibu pengen ikut Ustadz Jainuddin, mengikuti jejak ibu Ustadzah Neng, maka harus mempunyai 3. Yang ketiga ilmu manfaat. Kata dalam kitab Zubat, fakulluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap insan beramal tapi tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya akan ditolak dan tidak diterima. Na'udzu. Makanya miliki ilmu yang manfaat. Minimal bisa ngaji, bisa baca Quran. Ketika nanti haji ikut KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, biar ibadah haji kita diterima. Amin ya robbal. Bisa berangkat haji pun dengan 3N. Yang pertama nasab, yang kedua nasib, yang ketiga nisab. Nasab, nasib, nisab. Apa itu nasab? Nasab artinya keturunan. Keturunannya kaya raya, kontrakan di mana-mana. Oh, hartanya melimpah, 7 turunan 7 tanjakan. Akhirnya dapat gusuran tanah, maka bisa berangkat haji. Cuman hajinya kesebut Haji Mansur. Apa itu Haji Mansur? Halaman kegusur, Suryana
kekusur tanah. Betul, Bu? Betul. Bisa berangkat haji pun dengan N yang kedua, nasibnya bagus diberangkatin ama Bapak Wali Kota, nasibnya bagus diberangkatin sama Bapak Gubernur. Cuman hajinya karena boleh dikasih, maka hajinya tersebut haji kosasi. Apa itu haji kosasi? Ongkos boleh di Alhamdulillah. Karena ngikutin dinas, maka diberangkatin sama kepala dinas, maka hajinya tersebut haji Nurdin. Apa itu Nurdin? Nurut dinas, abidin atas biaya. Alhamdulillah. Di zaman Presiden Soeharto, kalau kita rajin pemilu, nyoloknya yang warna kuning, gambarnya gambar pohon, maka beliau suka berangkatin haji. Cuman hajinya tersebut Haji Abu Bakar. Apa itu Haji Abu Bakar? Atas budi baik Golkar. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ustadz kita mah dan Ustadzah kita mah bukan haji nasab, bukan haji nasib, tapi hajinya nisab. Apa itu nisab? Udah waktunya berangkat. Biayanya bukan dari orang lain, biayanya bukan dari gusuran tanah, tapi beliau mah biayanya dari hasil sendiri. Maka Ustadz Jainuddin dan Ibu Sunnah Saroh hajinya tersebut Haji Basri. Apa itu Haji Basri? Atas biaya sendiri. Alhamdulillah. Mau Haji Basri, mau Haji Abu Bakar, mau haji yang namanya Nurdin, mau Haji Abidin, mau Haji Kosasi, mau Haji Suryana, mau Haji Mansur, yang penting mah berang. Asal jangan kesebut hajinya Haji Halimah. Apa itu Haji Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Antar doang itu. Nah, Bu, Assalamualaikum. Bisa berangkat haji pun tidak lain milihnya dengan 3. Yang pertama haji tamatu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji kiron. Apa itu haji tamatu? Umroh dulu baru haji. Apa itu haji ifrad? Haji dulu baru umroh. Apa itu haji kiron? Haji dan umroh pelaksanaannya bersamaan. Kebanyakan di Indonesia hajinya milih haji tamatu karena enak, setelah umroh bebas tinggal nunggu panggilan haji. Cuman syaratnya kudu bayar dam. Saking enaknya orang Indonesia, haji tamatu kata orang Jawa punya singkatannya. Apa itu tamatu? Tamatu adalah tangi mangan tuku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berangkatlah beliau pada tanggal 11 Sabtu besok. Sabtu besok, Sabtunya lagi. Berangkatnya sebelum subuh. Subuh di Masjid Raya. Nanti akan dikarantina di Pondok Gede. Kenapa dikarantinanya di Pondok Gede? Karena haji ujiannya gede, pahalanya pun gede. Maka wajar dikarantinanya pun di pondok. Alhamdulillah. Berangkatlah beliau ba'da sholat
safar, maka ditalkinkan oleh adinda tercinta menuju Masjid Raya Al-A'zam yang paling kita bangga. Selesai itu dilepas oleh Bapak Wali Kota, menujulah ke Pondok Gede. Bapak Ustadz Jainuddin dikasih di Pondok Gede Living Cost, dikasih Pondok Gede Gelang, dikasih di Pondok Gede Paspor. Sehari semalam di sana, maka dibawa kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, tidak lain adalah Bandara Terminal 3. Dibawa anak-anaknya untuk berpisah. Ketika melihat di Bandara Soekarno-Hatta, maka Bapak Ustadz Jainuddin naik pesawat Garuda Indonesia, melambaikan tangan anak-anaknya, putra-putri tercinta, sanak dan familinya, keluarga besarnya, kucur air mata sampai masuk ke pesawat. Maka Ustadz Jainuddin jangan lupa baca doa naik kendaraan. Amin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallahu lamunqalibun. Allahumma awin alaina fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil alil. Suara apa itu, Bu? Suara saya, Bu. Sembilan jam perjalanan, dan beliau adalah haji tamattu, berarti umroh dulu baru haji. Dan beliau tidak lain berangkatnya di gelombang pertama dengan KBIH Jabal Nur pimpinan Ustazah Hajjah Nur Hayana. Maka kalau gelombang pertama, Mekahnya belakangan, Madinahnya duluan. Gelombang pertama Madinah dulu baru Mekah. Gelombang kedua Mekah dulu baru Madinah. 9 jam perjalanan menuju Madinatul Munawwarah. Maka landinglah pesawat Garuda di Madinah Al-Mukarramah. Turunlah pesawat Garuda, sujud syukurlah Bapak Ustadz Jainuddin. Jangan sujud syukurnya di bawah pesawat, tapi sujud syukurnya di musola Madinah. Selesai sujud syukur, maka beliau dibawa oleh mutawif, tidak lain menuju maktabah. Setelah dari maktabah, maka beliau melaksanakan arba'in. Apa itu arba'in? 40 kali sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Karena di Madinah beliau 8 hari, 8 kali 5 waktu sama dengan 40. 40 bahasa Arabnya arba'in namanya. Sholat di masjidku, kata baginda Nabi, pahalanya 10.000 kali. Fima siwahu, di masjid-masjid yang lain seperti di Masjid Al-Ma'mur. Illa fil Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidin Nabawi bagaikan 10.000 kali di masjid-masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram 100.000 kali ganjarannya
ganjaran pahalanya. Amin ya Rabbal. Masuklah beliau ke raudhah Bapak Ustadz Jen. Sekarang mak raudhah dibuka, alhamdulillah. Insya Allah tidak steril lagi. Kemarin umroh Ustadz Fahrudin, raudhah ditutup, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Insya Allah haji tahun ini raudhah dibuka. Baca sholawatlah perbanyak di Madinah. Ketika masuk ke raudhah, kucur air mata Bapak Ustadz Jen. Kenapa? Karena melihat makam Rasulullah yang luar biasa, berwarna hijau, tidak lain wanginya bagaikan minyak kasturi. Ada mihrab Rasul yang bertuliskan ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Tidak ada rumah dan mimbarku tidak lain adalah bagaikan taman-taman surga Allah Subhanahu. Sampaikan salawat kepada baginda Nabi. Selesai kita di raudhah, maka makam Rasulullah kita lewat. Tertuliskan makana Muhammadun aba a'adim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Di samping makam Rasul ada makom Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di samping makom Sayyidina Abu Bakar ada makom Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar dari bab salam kita akan melihat makom baki. Apa itu makom baki? Makom Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang berangkat haji. Selesai dari raudhah, besoknya beliau akan ziarah ke Masjid Quba. Bapak Ustadz Jen dan Ustadzah Sunnah, sholatlah di Masjid Quba 2 rakaat. Karena sholat di Masjid Quba 2 rakaat, pahalanya bagaikan sekali umroh. Karena Masjid Quba dalam sejarah tidak lain adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sebelum Masjid Nabawi. Sholat 2 rakaat di sana. Amin. Selesai dari Masjid Quba, maka beliau berziarah ke Jabal Uhud. Berdoa di Jabal Uhud karena di dalamnya ada Sayyidah Hamzah sebagai syuhada ketika perang Uhud melawan kafir Quraisy, dan 70 pemanah wafat di sana. Selesai dari Jabal Uhud, maka Bapak Ustadz Jen dan Ustadzah Neng akan jalan-jalan ke pasar korma. Jangan lupa Ustadz beli korma ajwa, korma baginda. Insya Allah kormanya sekarang sekilo 200 real. Belinya yang banyakan, jangan sampai lupa, jangan sampai enggak dan namanya banyakan. Karena ingat ke yang ceramah, insya Allah dibawa pulang ke Tangerang. Jangan sampai enggak anak itik dimakan tikus. Kalau ada plastik tolong dibungkus. Insya makanlah korma ajwa ba'da subuh. Kata baginda Nabi, 7 butir korma ajwa dimakan, Allah akan sembuhkan penyakit-penyakit ringan yang ada pada tubuh kita. Amin. Selesai jalan-jalan di pasar korma, maka beliau ke Masjid Kiblaten. Masjid tidak lain 2 kiblat, karena ketika dalam sejarah Rasul sholat menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina, maka turunlah ayat fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ketika di Masjidil Aqsa menghadap, maka berpaling ke Masjidil Haram, maka disebutnya Masjid Kiblaten, Masjid 2 kiblat. Selesai dari Masjid Kiblaten,
maka beliau akan berziarah ke Masjid Khandaq. Selesai semuanya, maka beliau pulanglah ke maktabah. Selesai 8 hari, maka pimpinan ketok-ketok pintu. Ustaz Jen, ada apa Ustazah? Siap-siap, kita akan ke Mekah. Kita akan melaksanakan umroh wajib. Siapkan istri Ustazah sunnah supaya mandi sunnah, segala macamnya, pakai pakaian yang wangi-wangi. Silahkan, gak apa-apa. Nanti ketika kita mikot di Bir Ali, baru ada paharaman yang dilarang. Selesai yang namanya mandi sunnah, pakai pakaian segala macam yang wangi-wangi, nyampo, pakai sabun, sikat gigi, maka berangkatlah meninggalkan Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. 4 jam perjalanan dari Madinah ke Mekah naik bus. Sebelum berangkat, maka keluar dari Madinah, maka Bapak Ustadz Jen akan mampir dulu ke Bir Ali, mikot di sana, sholat 2 rakaat, sholat sunnah ihram namanya. Setelah pakai pakaian ihram, maka setelah itu duduk di bus. Maka setelah duduk di bus, baca sholawat, baca talbiyah, kucur air matanya. Subhan, kata guru kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ngelihat dari kanan tanah yang tandus, ngelihat kiri padang pasir yang panas. Bukan ingat anak di bumi astri hadirin, tapi ingat sejarah Rasul. Rasul mah naik onta dari Madinah ke Mekah, tapi kita umatnya naik bus cuman hanya 4 jam perjalanan. Subhan, niat yang mudah saja, labbaik Allah umratan, labbaik Allahumma umratan. Maka setelah niat, Bapak Ustadz Jen, larangan pun turun, jumlahnya pun 3, sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Famangkana, jelas-jelas al-hajju ashhurum ma'lumat, famang farodo fihinnal hajja 1 fala rofasa. Ketika pakai kain ihram, ketika kita sudah niat ihram, maka tidak boleh ropas. Apa itu ropas? Tidak boleh adalah jumbo-jumbuan, berhubungan badan dengan istri tercinta, cipika cipiki, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngok, ngak ngek. Prek dulu dah, lagi umroh mah insya ntar aja beres umroh. Bapak Ustadz Jen nyewa hotel Al-Barkah 300 real, cetak anak kita di Mekah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan masih produktif ya.
Yang kedua, wala fusuko, ketika make kain ihram tidak boleh pasek. Apa itu pasek? Keluar dari aturan haji dan umroh. Ketika niat ma'al ihram tidak boleh nyabut binatang, nyabut tumbuh-tumbuhan dengan sengaja, tidak boleh ngebunuh binatang dengan sengaja, tidak boleh nyabut rambut dengan sengaja, tidak boleh gunting kuku dengan sengaja, tidak boleh ngebunuh binatang dengan sengaja, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai sampo, tidak boleh nyikat gigi pakai Pepsodent. Perek dulu yang wangi-wangi. Kalau nanti di tengah perjalanan mampir ke rest area, maka itu tempat kamar mandi steril dengan yang wangi-wangi. Tidak disediakan sabun, tidak disediakan odol, tidak disediakan sampo, semuanya natural, tidak boleh ada yang make. Setelah itu tidak boleh yang namanya pakai minyak wangi yang beralkohol kayak Casablanca, kayak Rexona. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Itu larangan yang ketiga, wala jidala, ketika make kain ihram, Bapak Ustadz Jen nggak boleh jidal. Apa itu jidal? Marah-marah, berkelahi maksimal. Maka untuk itu kita bawa istri, sabar angkut dari bumi asri ke Mekah. Amin ya Rabbal. Sampailah beliau di Maktabah Mekah. Ketika sampai di Maktabah, maka beliau melaksanakan umrah wajib menuju Masjidil Haram, masjid terbesar sedunia, menuju Masjidil Nabawi, masjid terindah sedunia. Saat ini beliau akan tawaf 7 kali. Maka masuklah beliau ke masjid terbesar yang terindah, tidak lain Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Suara apa tuh? Beduk. Agak ada beduk di Mekah mah beduk lagi. Emang dia Al-Mahmur. Bu. Udah minum sirupnya udah. Bu. Itu suara jantungnya Pak Dinudin. Udah tegang Pak, udah ngedereting, pengen buru-buru ngeliat Ka'bah beneran. Pengen buru-buru ngeliat Ka'bah beneran. Yang setiap di Al-Makmur ngeliat Ka'bah, gambarnya doang di sejadah. Betul? Yang setiap di rumah ngeliat Ka'bah, gambarnya doang di sejadah. Tapi di sana fakta dan nyata, 14 meter tingginya, berkiswah hitam sutra, berlapiskan tinta emas, kaligrafi yang bertintakan emas dan perak. Subhan. Maka masuklah ke Masjidil Haram, baca doa memasukinya. Subhanallah walhamdulillah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam, fa aina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Pas ngeliat kucur air mata Pak, nggak kuat beliau nangis ngeliat Ka'bah yang beneran. Nggak keluar yang namanya ustadzah ngeliat Ka'bah yang begitu fakta. Maka ketika melihat Ka'bah, baca doa melihatnya. Allahumma zid hadal bait tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan, wazid man syarrafahu wa 'azamahu biman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'diman wa birran. Amin ya Rabbal. Maka turun langsung kan
Ka'bah mah curam Pak. Makanya tahun berapa itu 1965 Ka'bah banjir karena memang curam Baitullah itu. Maka turunlah jamaah Jabal Nur dipimpin oleh Ustazah Hajjah Nurhayana dan beliau sebagai ketua regunya. Maka ketika turun mulailah tawaf 7 kali. Maka ketika mulai tawaf, setarnya tidak lain adalah di rukun Hajar Aswad yang ada tanda lampu berwarna hijau. Maka istilamlah Bapak Ustadz di sana bersama jamaah dan rombongan. Ketika itu istilah membaca tidak lain adalah Bismillahi Allahu Akbar. Kecup dari kejauhan, baca putaran pertama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ada makom Ibrahim baca doa melintasinya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Amin ya rabbal. Ada hijir Ismail kayak endok sapotong, ada pancoran emas di tengah-tengahnya. Maka Ustazah Sunnah Ustadz Zainuddin baca doa sebisa kita. Ingat anak kita di bumi asri, ingat anak kita di Mesir, ingat anak kita lagi mesantren. Doakan anak kita biar anak kita ketika di hijir Ismail menjadi anak yang soleh dan solehah seperti Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Amin ya rabbal. Melintasi rukun Hajar Aswad selesai, maka melintasi rukun Yamani. Maka melintasi rukun Yamani, istilam lagi, cuman istilamnya tidak dikecup. Bismillahi Allahu Akbar. Dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, baca doa sapu jagat Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahin belakangnya wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Selesailah tawaf 7 kali, maka beliau melaksanakan umroh yang berikutnya, yakni sa'i bainas Shafa wal Marwah. Tapi sebelum sa'i, sebelum naik ke Bukit Shafa, Pak, masih hidup nih. Itu ada tong-tong Zam-Zam, sekarang matong Pak. Dulu mah sumur Zam-Zam kita ngambil di sumur. Sekarang mah sumurnya ditutup buat tawaf. Ada tong-tong Zam-Zam, ada yang barot, ada yang dingin, ada yang kagak dingin. Maka kalau pengen yang dingin tinggal dipencet. Ada gelas-gelas plastiknya. Maka untuk itu Bapak Zen dan Ustazah Sunnah baca doa meminum air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, dengan meminum air Zam-Zam ini manfaatkan ilmu kami, luaskan rizki kami, dan dengan meminum air Zam-Zam ini wasifaan min kulli da'in wa saqamin, jadikanlah sebagai obat dari segala macam penderitaan dan penyakit. Minumnya kalau di sana sambil berdiri, kalau di bumi asri sambil duduk.
Tuh. Alhamdulillah. Seger tuh guru kita. Bu, minum Zam-Zam itu bikin penyakit sembuh. Wasifaan min kulli da'in wasaqamin. Rematik encok pak banjur pakai Zam-Zam. Batuk minum pakai Zam-Zam. Obat batuk OBH OBB. Semuanya di sana batuk, cuman ontak doang kagak batuk. Tapi yang disembuhkan bukan dengan obat dari bumi asli, bukan dari obat Tangerang, tapi obatnya tidak lain adalah Zam-Zam. Karena meminumnya dengan membaca wasifaan min kulli da'in wasaqamin, dengan meminum Zam-Zam ini ya Allah, jadikanlah sebagai obat dari segala macam penyakit dan penderitaan. Amin ya robbal. Segerlah guru kita mau naik ke marwah, mau naik ke sofa, maka naiklah ke sofa melaksanakan sa'i 7 kali, maka baca doa melintasinya. Innas sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Amin. Bu, saya waktu tahun 2016 itu yang namanya sa'i kan bawa jamaah, masya Allah itu jamaah ada orang Jawa, banyaknya orang Jawa. Ketika melintasi bainas sofa wal marwah, ternyata gara-gara orang Jawa saya bilang inna sofa, kata dia di belakang inna sofa wal marwata wal marwato, kata dia. Iki sofa mas, iki marwato mas. Awas jangan-jangan diganti-ganti ya Bu. Mentang-mentang kita orang Jawa inna sofa marwata wal marwato, itu Quran. Inna sofa tetap inna sofa, wal marwata tetap wal mar. Insya turunlah dari sa'i ketika itu Pak, maka ada pal-pal hijau. Pal-pal hijau Bu, maka berlari-lari kecil. Sunnahnya ingat Siti Hajar mencari air Kanjeng Nabi Ismail yang haus, maka berlari-lari kecil dengan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Naik lagi ke marwah, turun lagi, baca lagi inna sofa wal marwata, turun lagi menuju sofa, maka ada pal-pal hijau, baca lagi Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz innaka ta'lam ma la na'lam innallaha a'azzul akram. Setelah naik turun baca inna sofa lagi sampai 7 kali. Ingat Ustaz, 7-nya ditutup di Bukit Marwah, bukan ditutup di Bukit Sofa. Alhamdulillah. Selesailah sa'i 7 kali, maka tahallul digunting rambutnya minimal 3 helai dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar, maka mendapatlah gelar haji kecil karena baru melaksanakan Subhan. Setelah itu karena gelombang pertamanya awal Bu, dari tanggal 11 itu yang namanya rukun yang utama Arafah, awal-awal Juli tanggal 8 Zulhijjah, maka 2 minggu tersebut lama. Maka untuk itu pakailah untuk memperbanyak sunnah, tawaf sunnah, umroh sunnah. Ibunda tercinta, ayahanda tercinta Ustazah Sunnah Sarah udah wafat, umrohkan. Yang jauh di mana? Di Jarona. Yang dekat di mana? Di Tanim, umrohkan. Jangan banyak belanja Bu. Assalamualaikum. Kan biasanya Pak kalau ibu-ibu mikirnya belanja mulu belanja. Nah, apalagi kalau turun dari haram tuh kan ke Tower Zam-Zam. Itu hotel Tower Zam-Zam tuh kan banyak belanjaan. Pokoknya ibu-ibu mah kalau pusing pasti
pusing beda sama kita Pak. Kalau kita Pak pusing minum paracetamol, kalau ibu-ibu pusing mah tergoda paracetamol. Setan mall bergentayangan. Jangan dulu belanja, perbanyak tawaf sunnah, perbanyak umroh sunnah karena gelombang pertama, kloter kedua. Perbanyak di mana? Kalau umroh sunnah yang jauh di Ja'rona, kalau yang dekat di Tan'im, kalau tawaf sunnah tinggal diperbanyak saja. Kita tawaf sunnah di mana? Di Ka'bah Al-Musyarrafah. Ganti qobliyahnya tuh jadi tawaf, ganti ba'diyahnya jadi tawaf. Kalau yang namanya Isya belum qobliyah, tawaf aja pengganti qobliyah. Kalau belum Isya ba'diyah jadikan tawaf. Insya Allah memperbanyak sunnah akan dipermudah dari puncak hajinya. Maka insya Allah hajinya mendapatkan haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, yang balasannya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Datanglah panggilan haji. Ustaz, mic-nya mati. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ada apa Ustazah? Siap-siap kita ke Arafah, mandi sunnah. Setelah itu pakai sampo segala macam. Kasih tahu Ustazah sunnah. Setelah itu selesai dari segala yang sunnah, maka niatlah haji yang gampang saja. Sholat sunnah ihram 2 rakaat di Makkah. Baik Ustazah, selesai sholat sunnah ihram 2 rakaat, maka niat haji yang gampang saja. Pak, tadi niat umroh, maka ketika di Makkah, di Mekah, maka niat haji. Karena kita akan menuju padang Arafah, niatnya yang gampang saja. Labbaik Allahumma hajjan. Maka selesai niat haji, semua menuju ke padang Arafah. Yang sakit, yang ditandu, yang gak bisa jalan, yang encok, semuanya dibawa dan diangkut meninggalkan Mekah menuju Arafah. Karena puncak ibadah haji adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Kalau tidak wukuf di padang Arafah, maka bukan disebut ibadah haji. Selesai wukuf di padang Arafah hadirin, maka naiklah ke Jabal Rahmah, berdoa di sana, maka ngineplah 1 hari 1 malam, dengarkan khutbah Arafah, maka besoknya berangkat ke Musdalifah. Berangkatlah ke Musdalifah. Musdalifah bukan istrinya si Nasar, mantan. Tapi Musdalifah adalah padang yang tandus. Ngambil batu di sana, batu disediakan di sana. Musdalifah nggak ada tenda. Ustadzin, padang Arafah ada tenda, tapi Musdalifah kagak ada tenda. Tendanya anti kebakar di Arafah, tapi Musdalifah nggak ada tenda. Maka banyak yang jidal di sana, banyak yang gesek-gesekan, banyak yang marah, banyak yang berkelahi. Apalagi kalau sistem tarodudi, datang bus menjemput ke Mina, banyak yang berebut ke masuk bus, banyak yang sikut-sikutan, banyak yang marah, banyak yang berkelahi. Untuk itu sabar, angkut dari Arafah ke Musdalifah. Amin ya Rabbal. Selesai ngambil batu menuju Mina, Bu. Selesai dari Mina, maka kita akan melontar jumroh. Melontar jumrohnya Jumratul Aqobah dulu. Maka sekarang mah Bu, sekarang mah enak. Yang namanya ngelontar jumroh, Pak, sekarang mah nggak kayak dulu. Dulu mah kayak tiang listrik, susah dilontarnya. Tapi sekarang mah melontar jumroh bagaikan opal tembok, terus lubangnya begitu besar, ditimpa dari manapun kena. Terus sekarang terowongannya, Bu, bukan kayak dulu. Dulu tragedi terowongan Mina, karena terowongannya satu,
ruangannya ada dua, masuk ada, yang keluar ada, dan di tengah-tengah terowongan itu kipas yang kencang luar biasa, insya Allah kagak gerah. Alhamdulillah. Maka pas masuk yang namanya tidak lain adalah melontar jumroh, maka melontarnya jangan marah-marah. Bu, melontarnya jangan marah. Bu, melontarnya jangan marah. Kenapa? Karena memang itu adalah makom ijabah. Ada jamaah saya bilang, Pak Haji, kita udah haji, kita mau melaksanakan wajib haji yaitu melontar jumroh, jangan marah-marah ya Pak Ustadz, kan itu melontar setan, harus marah-marah dong. Kagak ngedengar Bu, akhirnya dia melontarnya sambil marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim, rojmalis syaitin waridurrahman. Kena lu, batunya balik lagi ke dia Pak. Pas batunya balik lagi ke dia, ternyata pas dibaca, ternyata tulisannya, sama setan jangan saling melontar. Melontarnya jangan marah-marah Ustaz Jid, sambil nangis ngedoa, itu makom ijabah. Bagaimana ngedoanya? Sambil ngedoa, ya Allah terkutuklah setan, keriduanmu hanya kepadamu ya Allah. Rajmalis sayatin waridari rahman. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. 7 kali akobah, besoknya melontar lagi ula 7 kali akobah wusto 7 kali, 7 kali akobah ula wusto akobah 7 kali, selesailah tanggal 12. Mau pulang napar awal boleh, napar sani boleh, 12 dan 13 boleh. 5 menit takwa kata Allah. Kalaupun kau takwa boleh aja tinggal milih, silakan 12 maupun 13. Maka pulang dari Mina pengen menyelesaikan haji, tinggal satu lagi yaitu tawaf ifadah. Pulanglah beliau tanggal 12 menuju yang namanya Mekah. Tawaflah 7 kali, sa'ilah 7 kali, selesai tahallul. Maka predikatnya beliau mendapatkan titelnya pun 3. Bulannya 3, persiapan 3, bisa berangkat haji syaratnya 3, bisa berangkat haji dengan 3N, haji pun jumlahnya 3, larangannya pun 3, pulangnya pun titelnya 3. Apa yang 3? 1, haji mabrur, amin. 2, haji makbul. 3, haji mardud. Jangan amin mardud Bapak. Haji mabrur, selamat sampai ke bumi asli dan diterima seluruh haji dan umrohnya oleh Allah. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur bahasanya hanya surga Allah. Yang kedua, haji makbul, diterima amal ibadahnya, umrohnya dan hajinya diterima, cuman kagak nyampe ke bumi asli. Bu, kagak balik lagi nih Ustadz kita ke bumi asli, tapi jadi syuhada, hajinya diterima di sana, namanya makbul. Bu, makanya pantas tadi keliling nangis ya. Dan yang ketiga adalah haji mardud, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selamat sampai ke bumi asri. Seperti siapa? Seperti Haji Muhyiddin yang pergi haji 2 kali, yang sekarang sinetronnya diganti sama Ikatan Cinta. Insya Allah luar biasa beliau mah. Tadi kata ketua DKM, beliau tulang punggung di bumi asli. Ustadz Jain adalah guru kita. Ustadzah Sunnah pun guru ibu-ibu, termasuk ketua majelis taklim di masjid ini. Insya Allah dari ujung sana, dari ujung sana, dari ujung sana,
hadir mendoakan beliau. Insya Allah beliau akan mendapatkan titel haji yang pertama, tidak lain adalah haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah, yang balasannya hanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahlan wa sahlan Ketua Yayasan Islamic Center dengan pimpinan SMP Islamic Center Kiai Haji Herudin dan Bapak Dadi Suryadi hadir di tengah-tengah kita mendoakan guru tercinta kita. Bu, cukup ya, udah tuntas perjalanan beliau dari bumi asri ke Mekah, dari Mekah ke bumi asri lagi. Alhamdulillah, tuntas sudah perjalanan hajinya. Maka tuntas pula tausiah pada siang ini. Mohon maaf, ribuan maaf Ibu dan Bapak, setelah saya tausiah dari tidak lain bumi asri, saya tidak akan bisa lama karena hari ini begitu padat acara. Setelah duhur ada tausiah yang sama di daerah Perumnas Kota Tangerang. Dari Perumnas Kota Tangerang malamnya ada di Sepatan. Dari Sepatan doakan Ibu dan Bapak, saya akan menuju ke luar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulannya dalam tausiah kali ini, haji begitu antik dan unik, semuanya serba tiga. Bulan haji ada tiga, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Persiapan haji pun tiga, qobla, indah dan ba'da. Bisa berangkat haji dengan tiga syarat: niat yang kuat, harta yang maslahat, dan ilmu yang manfaat. Bisa berangkat haji pun dengan 3 M, nasab, nasib, dan nisab. Ketika berhaji pun larangannya 3, jangan ropas, jangan busuk, dan jangan jidal. Dan ketika kita pulang haji pun detailnya jumlahnya 3, haji mabrur, haji makbul, dan haji mardud. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.